begitu yang kita coba untuk di sini adakan. Jangan cuman tanya-tanya ternyata cara berpikirnya saja sudah gabrul kan begitu, ya kan? Kita bicara tentang iman soalnya Pak. Kita dilihat banyak orang di sini. Kecuali Bapak lagi ngobrol sama saya di warung kopi kan, bercanda-bercanda lah. Tapi kalau kita bicara tentang iman, saya harus menjawab. Saya harus tahu bagaimana cara Bapak berpikir begitu. Ya Bapak jangan nangis lah ya. Saya orangnya memang gini. Saya tidak mungkin lemah lembut kepada laki-laki. Nanti jadi fitnah ya. Saya harus tegas. Saya harus garang ya. Kenapa? Saya ini perempuan, istri orang. Jadi harus tegas, garang kepada orang lain. Apalagi membicarakan tentang iman. Tegas itu wajib. Jadi intinya Pak, apapun yang Bapak pertanyakan tentang dalil di dalam Al-Quran, saya jawab sebagaimana saya memahami yang diajarkan oleh ulama-ulama saya, dan saya akan sampaikan hikmahnya kepada Anda. Surah Maryam 33, saya sampaikan apa yang dimaksud oleh Surah Maryam 33, saya sampaikan hikmahnya kepada Anda. Lalu tentang Isra Mi'raj, saya baru saja mau menjelaskan tentang perjalanan Isra Mi'raj, tapi Anda tidak butuh itu sepertinya. Saya jelaskan pertanyaan Anda tentang Isra Mi'raj adalah kebenaran. Ya, itu adalah kebenaran. Itu kenapa kami melaksanakan sholat. Kalau itu tidak benar, kami tidak akan sholat, karena kami percaya sholat itu diminta oleh Rasulullah Muhammad SAW, ya, berhadapan dengan Allah, dan kami percaya hal itu. Oke? Kalau menggunakan paradigma Bapak mengatakan fakta harus ada yang lihat, akan banyak kisah-kisah di kitab suci Anda yang tidak fakta nanti. Berbahaya itu ya, berbahaya buat Anda. Konsekuensinya Anda tanggung sendiri nanti. Oke, itu saja. Kita bergantian sekarang ya, udah ya Pak ya. Sepertinya sudah ya. Oke, jangan bosan-bosan masuk ke sini Pak. Kasih pertanyaan yang sulit lah lain kali. Halo, selamat malam Barbar FYP. Selamat malam Mi. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya aja Mi. Silahkan. Muslim, non Muslim? Muslim. Oh ya. Saya kan belum lama lulus. Iya. Dari sekolah, apa namanya? Mau bertanya aja gitu. Umi kan diskusinya lancar, bagus pembicaraannya. Itu apa? Enggak juga. Kuliah, saya masih belajar. Apa kuliah di tempat psikologis atau apa gitu? Oh, saya mengambil jurusan pendidikan agama Islam, tentu mempelajari psikologi. Berarti kuliahnya ngambil jurusan agama Islam ya? Pendidikan agama Islam, dan tentang pendidikan kan memang erat kaitannya dengan psikologi. Bentar saya, besok rendang setengah kilo sama ini dendeng setengah kilo ya. Ya. Ya, artinya gini. Belajar Islam itu tidak penting kita jurusannya apa, mau jurusan kedokteran kah, mau jurusan kita TNI kah, mau jurusan kita polisi kah, mau kita jadi balerina kah, mau jadi penyanyi kah. Ilmu Islam itu kewajiban kita untuk belajar, karena bagaimanapun juga kita akan berhadapan dengan orang-orang yang akan mempertanyakan keimanan kita. Apakah kita akan pasrah saja ketika tidak mampu menjelaskan keimanan kita? Makanya belajar ilmu Islam itu, apalagi belajar bahasa Arab itu, belajarlah bahasa Arab kata Sayyidina Umar Ibn Khattab ya, karena Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab. Jadi belajar apapun tentang Islam itu, mari, kewajiban kita lakukan hal itu. Jadi mau kita, saya dokter, masa nggak mau belajar tentang Islam? Apapun itu, apapun profesi, apapun pekerjaan, apapun yang kita lakukan, daily activity kita, belajar Islam itu kewajiban. Belajarlah, bacalah tafsir-tafsir para ulama, kemudian belajarlah ilmu-ilmu yang erat kaitannya dengan ulumul Quran dan ulumul hadis, kurang lebih begitu. Oke, Mi. Enggak, maksudnya saya tuh ya kayak gitu. Umi berarti untuk memperdalaminya kuliahnya di jurusan agama Islam. Iya. Karena saya berhadapan dengan orang-orang seperti Don Free, saya harus belajar psikologi. Yang pertama juga untuk diri saya sendiri, mengendalikan diri saya walaupun memang sulit ya Don Free ya. Menjadi seorang yang baik itu sangat sulit. Kadang kita terlihat baik, sejatinya kita belum tentu baik. Karena
yang tahu diri kita adalah orang terdekat kita. Jadi kalau belajar psikologi ini kita lebih mempelajari kejiwaan orang lain, perilaku seseorang, itu bisa kita jadikan pelajaran untuk kita bahwasanya kita harus mengontrol diri kita sendiri. Kurang lebih begitu. Ada yang ingin disampaikan lagi Barbar FYP sebelum kita berbicara atau ngobrol dengan Don Free, saudara kita berbeda iman tapi satu NKRI dan asik sekali. Ya, silakan. Saya mau tanya lagi soal itu soal tentang apakah Alkitab maksudnya rukun iman kita percaya kepada kitab Allah itu harus mempercayai atau mengamal bahasanya kepada mempercayai selain Al-Quran maksudnya maksudnya kayak kita percaya nih sama Injil, Taurat segala macam, tapi apakah kita harus paham semuanya atau sekedar percaya aja? Ada kisah waktu Sayyidina Umar Ibnu Khattab membawa kitab Torah ya, yang dianggap Torah pada waktu itu di zaman Rasulullah, ke hadapan Rasulullah. Saya pernah mendengarkan kisah ini. Lalu Rasulullah mengatakan untuk apa? Tidak boleh menjadikan itu standar hukum atau sebagai kitab untuk mengambil hukum dari sana, karena kata Rasulullah Muhammad SAW, andai pun Musa hidup saat ini maka dia akan mengikuti syariat Islam. Artinya yang dimaksud mengimani Taurat dan Injil, kita harus percaya bahwasannya Allah pernah menurunkan bahwa ada kitab-kitab yang dibawa oleh para nabi, diantaranya Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam, dan kita percaya bahwa itu dari Allah, datang dari Allah, dan mereka juga mengajarkan hal yang benar kepada kaumnya, kepada kaum Bani Israel. Nah, terkait tentang kisah Israeliat, kita sebut itu kisah Israeliat, kisah yang muncul dari orang-orang Bani Israel, ya tentunya di dalam kitab suci mereka, di dalam tulisan-tulisan mereka. Maka saya hanya akan membawakan bagaimana pandangan dari tafsir Ibnu Katsir di jilid pertama, ya. Yang pertama tentang kisah Israeliat ini. Kisah Israeliat itu suara saya nggak noise kan? Saya harus telepon barusan nggak ya? Kisah Israeliat itu boleh disebutkan hanya sebagai bukti, bukan untuk dijadikan dasar hukum. Kisah Israeliat itu terbagi ada 3, yang kebenarannya kita ketahui berdasarkan apa yang ada pada Al-Quran. Artinya, kalau memang kisah Israeliat itu sesuai dengan Al-Quran, sejalan dengan Al-Quran, maka kita benarkan. Dan Al-Quran ini membenarkan kisah-kisah sebelumnya, kitab-kitab sebelumnya, kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa, kepada Nabi Musa, dibenarkan oleh Al-Quran. Iya, itu benar semuanya yang diajarkan Nabi Musa dan Nabi Isa. Nah, jadi yang kebenarannya kita ketahui berdasarkan apa yang ada pada Al-Quran, karena di dalam Al-Quran dinyatakan bahwa hal itu benar. Kemudian yang kedua, yang jelas dusta. Jadi kisah Israeliat ini ada yang dusta juga karena menyalahi apa yang ada pada Al-Quran. Contoh, apakah kita akan membenarkan Nabi Daud berzina dengan istri orang? Apa kita membenarkan bahwasanya Nabi Isa itu adalah sembahan? Tentu kita tidak percaya itu. Dan yang dimaksud dengan Taurat, Zabur, Injil sejatinya adalah apa yang diwahyukan oleh Allah, firman Allah yang disampaikan kepada para nabi tersebut, gitu loh. Dan kita imani bahwa itu ada, dan itu untuk siapa? Untuk Bani Israel. Untuk kita ada Al-Quran saat ini sebagai sesuatu yang harus diamalkan, dijadikan sebagai panduan cara berkehidupan, gitu. Ada suara musik ini, dipelankan dulu biar tidak noise, Dot. Maaf. Halo. Ada suara musik kedengaran ini. Oke, Barbar ya. Oke, Barbar, Uni turunkan ya. Saya ingin tanya satu lagi, Mi. Oh iya, boleh. Tapi ini suara musiknya kedengaran di sini. Iya, ini TV. Oh iya, benar, iya. Mi. Dah. Ingin tanya, teman saya banyak yang bertanya juga soal kalau misalnya Allah itu kenapa tidak ingin apakah Allah itu bisa disebut Tuhan, maksudnya
tidak menyebut namanya langsung Allah tapi pakai Tuhan Allah gitu, atau Gimana paham nggak, Mi? maksudnya? Enggak. Misalnya kenapa harus, kan Allah itu nama bukan sih, Mi, jatuhnya? Ya, Allah itu adalah proper name, nama yang pantas, nama sembahannya umat Islam. Kalau misalnya kita Allah sebagai itu hambanya, sebagian ulama mengartikan Allah berasal dari al-ilah, sang Tuhan, sang sembahan. berarti ibarat kata kayak kita manggil Allah aja nggak harus pakai kayak Tuhan saya Allah, maksudnya Allah itu bukan pure nama kan, Mi? Jadi begini, nama sekaligus hakikat itu hal yang wajar. Seperti kalau saya bicara, nama saya Manis. Wah, karena memang saya manis. Nama sekaligus sifat saya, itu hal yang wajar. Dan Allah adalah nama atau proper name Tuhannya umat Islam. Nama yang pantas, yang Allah perkenalkan. Kalau dia adalah sembahan, yang proper name-nya adalah Allah. Lalu apa masalahnya? Ini pertanyaannya saya bingung ini. Apa? Iya, Pertanyaannya apa? saya juga ngejelasinnya bingung. Atau nanti aja karena saya sendiri bingung. Oh. Ya, nanti aja kita lanjut biar ini Oke, aja. Soalnya saya bingung serius. Allah adalah nama, lalu ya coba ditata dulu pertanyaannya biar saya jelas, nanti bertanya lagi. Masih Nah, grogi, ditata Mi. dulu cara bertanya. Oh, grogi, jangan grogi. Saya nggak makan orang. Don free aja nggak grogi di sini ya, Don ya. Don pernah saya marahin nggak di sini, Don? Nggak kan, Don? Enggak. Asik-asik aja Don di sini. Santai aja ya. Saya juga Santai. pengen nonton Umi, jadi tapi ya pas Ya, baru jadi pertama kali mungkin ini, jadi gini masih maksudnya, grogi. mungkin gini maksud pertanyaannya Barbari FYP ini, apakah boleh kita berdoa hanya menyebut ya Allah begitu? Apakah itu boleh begitu? Itu Kayak kali. Ya kan butuh nggak masalah. tambahan depannya gitu loh. Ibarat kata kayak saya kan manggil Umi itu Panggillah kayak nama Bu, Allah. pakai bu atau apa. Jadi ada nama depannya, nggak langsung nama gitu. Jadi kata Allah, panggillah nama Allah yang mana saja yang kau ingin untuk panggilkan. Ya Ar-Rahman, ya Al-Malik, ya Al-Qudus. Berdoalah dengan menggunakan nama-nama Allah itu yang Allah perkenalkan kepada kita gitu. Jadi tidak ada masalah. Lagi pula begini ya. Beberapa ulama mengimani Allah itu berasal dari kata al, sang, ilah, sang Tuhan gitu, merujuk kepada Allah sekaligus hakikatnya Tuhan. Jadi Allah itu bernama misalkannya kayak Al-Malik yang merajai, ya hakikatnya dia merajai, namanya plus itu gitu. Jadi silakan berdoa dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, tidak ada masalah ya. Oke. Makasih, Mi. Mungkin ya Asmaul Husna juga silakan disebut. Begitu. Jangan grogi. Nah, saran saya yang paling baik itu adalah perbanyak mendengarkan kajian-kajian para ulama. Saya juga belajar dari para ulama-ulama kita. Saya sering mendengarkan ustadz-ustadz seperti, banyak ya ustadz di Indonesia ini, kita tidak kekurangan ustadz. Banyak video YouTube-nya yang bisa kita telusuri untuk memahami apa yang dimaksud dengan fikih, apa yang dimaksud dengan tauhid, apa yang dimaksud dengan ilmu-ilmu akidah dan lain-lain sebagainya. Nanti kita akan belajar lihat-lihat di searching Google, jurnal-jurnal yang mempelajari tentang ilmu kalam atau apapun itu untuk menambah wawasan keberagamaan kita gitu. Agar apa? Agar kita tidak salah dalam memahami ayat-ayat ataupun hadis. Banyak membaca, banyak melihat hal yang manfaat, dan sering-sering baca Al-Quran gitu, saran saya gitu ya. Oke. Makasih, Mi. Tetap semangat untuk belajar Islam ya. Saya yang tua aja loh, saya yang tua ini udah 35 tahun saya tidak berhenti. Walaupun capek belajar bahasa Arab itu memang, tapi saya tetap harus semangat karena itu untuk saya nanti, untuk saya, agar saya bisa memahami seluruh yang ada di dalam Al-Quran sesuai dengan apa yang dipahami oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Semangat untuk belajar Islam ya, jangan pernah berhenti belajar Islam apapun profesi kamu nanti ya Dek ya. Oke, Mi. Makasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga puasanya lancar. Kita sudah ada Brother Dum 6. Brother Dum 6. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullah. Siapa ini yang Eh, bingung? Bentar ya. mau Siapa ini yang bertanya naik? nih, Muslim, non Muslim? Muslim, Ya silakan. ada hal yang mengganjal di pikiran saya. Beberapa kali setiap pergi ke acara pemakaman dan lain-lain, saya mendengar kayak banyak orang yang bilang, sabar ya, oh dia sudah tenang di surga, dia sudah tenang di surga. Bagaimana pendapat Uni? Bukankah bahwa orang-orang yang meninggal itu masih menunggu hari kebangkitan, dia masih di alam kubur, jadi belum ada yang ke surga ataupun neraka gitu ya Uni? Itu kan akhlak sebenarnya itu. Akhlak umat Islam itu kepada saudaranya untuk menenangkan. Masa dia bilang, udah meninggal ya kakakmu ya? Hati-hati kau, kakakmu lagi ditanyain sekarang, masa kayak gitu? Atau lagi meninggal ya bapak? Berarti Kan itu kan kesimpulannya akhlak. saat ini di surga dan neraka itu belum ada penghuninya ya Uni? Belum, kita memiliki fase-fase di dalam Islam itu, kita memiliki fase-fase tentang kehidupan setelah kematian. Ada yang disebut dengan alam barzah, ada yang disebut dengan nanti hari dibangkitkan di padang mahsyar, kemudian nanti ada hari penghakiman, kemudian barulah nanti ujung-ujungnya hasilnya terakhir di mana kita berlabuh nanti, atau surga kah atau neraka. Jadi ada fase-fase yang harus kita yang kan kita alami. Tapi kalau tentang hal yang goib, jangan tanya saya. Saya banyak sekali tidak mengetahui tentang hal yang goib ya. Apa yang ada di dalam Al-Quran saja yang harus kita imani, karena itu hal yang belum terjadi. Soalnya saya bingung seperti ini Uni. Untuk saat ini apakah ada penghuni di surga sama neraka? Soalnya beberapa ustadz yang saya tanya bilangnya ada yang bilang ada yang bilang tidak ada. Yang membuat saya bingung, kebanyakan yang bilang tidak ada. Yang menjadi dasar Ya, ini kan kalau pentafsiran para ulama itu memang kalau ada pun berbeda, itu kan karena tafsiran. Karena yang ditafsir adalah sesuatu yang memang belum mereka alami. Contoh, kalau ada yang bilang surga itu ada, misal nih, berdasarkan dalil bahwasanya para nabi itu meninggal langsung masuk surga atau begitu dan begini, dalilnya harus ada. Tanyakan dalilnya, di mana dalilnya bahwasanya surga itu sudah dihuni saat ini. Oh, surga itu belum dihuni karena yang pertama sekali membuka pintu surga adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW gitu. Kuat dalilnya misal gitu. Hadisnya doif apa enggak? Apakah hadisnya itu maudhu atau gimana gitu. Terus ulama mana saja yang memahami hal ini? Apakah ulama salaf yang zaman dahulu ulama ini bersepakat seperti ada kok di tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir Jalalain, oh menurut Quraisy Shihab atau menurut ini, menurut itu. Kita harus begitu caranya di dalam Islam itu agar tidak bingung. Karena ini berkaitan tentang sesuatu hal yang belum kita hadapi. Tentu itu akan menjadi banyak pentafsiran. Tetapi pentafsiran ini berbeda, itu hal yang wajar karena bukan berbicara sesuatu yang memang sudah terjadi. Nah, jadi begitu. Kalau tentang ada ulama yang mengatakan, oh surga itu belum ada. Kalau saya lebih berpendapat surga itu bukan belum ada, maksudnya surga itu belum dihuni gitu ya. Kalau saya mungkin akan mengikuti pandangan ulama untuk saat ini ya, belum dihuni dan ada juga yang mengatakan sudah dihuni. Siapa tuh? Nabi Khidir sudah, atau siapa nabi yang masuk ke dalam surga kan begitu. Nah, lagi pula surga itu juga ada beberapa tingkatan tentang surga itu. Ada, dan menurut keimanan umat Islam bahwa Nabi Isa itu di langit di langit kedua. Langit itu juga ada beberapa tingkat begitu. Dan bagaimana kondisi di sana? Apakah ada keramiknya? Apakah ada kebunnya? Allahu a'lam bishawab gitu ya. Itu hal yang gaib yang kita pelajari. Jadi lihat dalilnya nih. Caranya kalau ada perbandingan para ulama, telusuri dalilnya. Cari dalilnya, kemudian lihat di kitab mana saja tertulis. Apakah di kitab Imam Bukhari tertulis, Imam Abu Daud juga ada, Imam Ahmad juga ada, maka mana yang paling kuat, berpeganglah di situ. Ini kan hanya pentafsiran, tidak ada kaitannya dengan amalanmu. Surga walaupun sudah ada penghuninya atau tidak pun saat ini, tetap tidak akan harusnya merubah keimananmu, amalanmu, karena apa yang kamu lakukan itu yang kamu dapatkan gitu. Ya, kamu mikirin sibuk-sibuk apakah surga sudah ada penghuninya saat ini, tapi sementara kamu sudah mempersiapkan apa ke surga gitu kan? Jadi kan nanti ini bingung gimana coba mau bingung? Kamu membicarakan hal yang baru. Katanya Rasulullah sempat melihat penghuni surga dan neraka gitu. Nah, jadi ada yang berpendapat bahwa Rasulullah itu diberikan penglihatan. Nah, diberikan visual. Nih, nanti akan terjadi seperti ini. Apakah itu sulit bagi Allah? Oh, tidak. Kita saja bisa loh saat ini membuat sebuah visual apa yang akan terjadi ke depan. Kita bisa membuat sebuah adegan
Ya kan? Itu kan bukan hal yang sulit sebenarnya. Secara ilmiah kita bisa jelaskan itu, visual yang akan terjadi, gambaran apa yang akan terjadi, gambaran yang sesungguhnya, oh ini benar, atau Nabi Muhammad dimajukan beberapa ratus tahun ke datang. Itu kan kalau kita bicara tentang hal yang ya secara gamblang ya sejawab, itu kan hal yang tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Atau Nabi Muhammad diperlihatkan bahwa ini loh nanti itu surga itu seperti ini isinya, ini loh neraka diperlihatkan seperti ini isinya, begitu. Jadi itu bukan hal yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Jangan bingunglah ketika kamu belum mempersiapkan apa-apa untuk ke surga. Jangan sibuk memikirkan apakah di surga ini ada orang. Mereka tidak akan bertanggung jawab atas apa yang kamu lakukan, kamu tidak akan bertanggung jawab atas apa yang kamu lakukan. Persiapkan dirimu untuk bisa menjadi berhak mendapatkan surganya Allah. Dengan apa? Allah perintahkan apa, lakukan yang itu. Jangan bingung-bingung saat ini. Ngapain bingung-bingung ya? Minyak udah mahal, apalagi nanti banyak bingungnya kamu nanti. Ya. Perbanyaklah apa yang diperintahkan Allah, itulah yang kamu lakukan. Insya Allah ketika kamu banyak membaca Al-Quran, hikmah akan datang kepadamu. Kamu akan mudah memahami apa yang tertulis di Al-Quran. Itu ya. Kalau ada perbedaan tentang ulama, ada perbedaan kamu mendengarkan sebuah perbedaan ulama tentang suatu hal, maka telusuri, jangan terima begitu saja, telan mentah-mentah, jangan terima. Telusuri mana yang paling kuat dalilnya, berpijaklah kepada Al-Quran dan Sunnah, jangan berlepas diri dari Al-Quran dan Sunnah. Insya Allah kamu tidak akan tersesat. Nah, perkara hal yang kita contoh, nanti kamu nanya lagi nih, Umi, apa itu arsy itu? Allah itu gimana sebenarnya, duduk nggak di arsy? Nanti akan banyak gitu ya hal yang gaib yang memang belum apa ya, maksudnya gini loh, sesuatu yang di luar jangkauan kita gitu. Tentang perkara tentang Isra Mi'raj itu kan dijelaskan oleh para sahabat bagaimana prosesnya Isra Mi'raj. Bukankah ada kisah di mana Rasulullah juga bertemu dengan nabi-nabi di dalam kuburnya, kemudian bertemu lagi. Nanti bingung lagi itu bagaimana? Apakah hal itu yang sulit bagi Allah? Tidak. Memperjalankan hambanya dari Baitul Maqdis ke atas saja tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Apakah bisa dijelaskan secara ilmiah? Oh, bisa dijelaskan secara ilmiah gitu. Tapi itu nanti kita bicara nanti kaitannya dengan sains lah ini gitu ya. Biasanya anak-anak muda ini kan sukanya main logika-logikaan nih gitu kan. Udah, itu aja ya. Silakan Don, kapan rendang pesan 3 kilo kemarin nggak? Nambah lagi 2 kilo. Iya, nanti digenapin 10 ya. Kalau bisa jawab. Bener loh, 10 kilo Pak. 10 kilo loh ya. Tapi transfer dulu Don, baru bisa Uni bikinkan. Nanti nggak ditransfer nanti. Tadi kan menarik dia bilang Nabi Isa akan turun menghakimi karena dia dituhankan. Iya. Betul ya? Sebenarnya itu salah satu yang menjadi hikmah kenapa beliau turun gitu. Kenapa hanya Nabi Isa yang turun kembali, kan begitu pertanyaannya. Ya. Secara logika bahwasanya Nabi Isa itu kenapa hanya dia, bukan nabi-nabi yang lain, karena hanya dialah yang dituhankan atau dia yang disalahpahami menurut Islam ya Don ya, menurut Islam. Nah, dan lagi pula beliau itu memang ada tugasnya, ada tugasnya memang dari Allah, yaitu salah satunya membunuh Dajjal gitu. Itu menurut Nabi Muhammad SAW. Jadi salah satu hikmah kenapa beliau itu yang turun setelah itu, yaitu karena beliau yang disalahpahami. Salah satu hikmahnya gitu, kurang lebih begitu Don. Kalau menurut Umi, kenapa mungkin tidak Nabi Muhammad yang turun menghakimi? Nabi Muhammad tugasnya selesai dan very clear, apa meseknya tersampaikan ya, kabar yang disampaikan diterima, bahkan banyak yang rela meninggal demi beliau, berperang di jalan beliau, mempertahankan akidahnya, dan saat ini apa yang ditugaskan kepada beliau berhasil ya. Bukan berarti Nabi Isa saya katakan tidak berhasil, missionnya tidak selesai, tapi faktanya memang beliau ditolak ya. Nabi Isa alaihissalam beda dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau diterima, sahabat-sahabatnya setia terhadap beliau, memegang teguh ajaran beliau dari sahabat sampai tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai kepada generasi saat sekarang ini. Kami bahkan mayoritas muslim pun berpegang teguh terhadap ajaran Islam gitu. Walaupun akhirnya seperti yang dinubuatkan akan muncul beberapa golongan yang ada yang menyelewengkan, ada yang begitu, ada yang begini, tetapi secara ajaran diterima gitu. Beliau tidak gagal gitu, beliau berhasil gitu. Kenapa bukan Nabi Muhammad? Beliau sudah selesai dengan tugasnya di dunia ini begitu. Kurang lebih begitu. Jadi salah satu faktor Nabi Isa dipilih karena mungkin disalahpahamin ya.
bukan mungkin ya, itu keimanan kami bahwa selain tugasnya diberikan oleh Allah menghakimi orang-orang yang telah mendustakan beliau, beliau juga meluruskan kesalahpahaman tentang beliau dan membunuh Dajjal. Itu tugas dari Allah. Ya berarti tugasnya masih belum selesai begitu. Yang dihakimi apa maksudnya nantinya menurut di pandangan Al-Quran, atau yang dihakimi nanti maksudnya ketika dia datang selain itu? Ya, yang dihakimi Dajjal ya. Ya. orang-orang yang menyalahi beliau, salah paham terhadap beliau, dan orang-orang yang memusuhi Islam, karena menurut eskatologi Islam nanti kami akan diperangi besar-besaran gitu. Yang disalahpahami, yang Ya memusuhi kan Islam. disalahpahami Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhan oleh orang lain di luar Islam, padahal dia bukan Tuhan. Maka beliau akan meluruskan Berarti dia kesalahpahaman Islam itu. juga ya di dalam pandangan. Oh iya, Nabi Isa alaihissalam itu Muslim, berserah diri kepada Allah, dan ketika dia turun lagi nanti dia tidak membawa syariat baru, bahkan dia menjadi makmum ketika Imam Mahdi memimpin sholatnya. Artinya dia menjalankan syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam gitu. Tertulis di Alkitab secara gamblang ya, maksudnya dia Nabi Isa Muslim atau gimana? Semua nabi itu Muslim di dalam Islam. Apakah Nabi Ibrahim Muslim, Nabi ya tadi kan ayat surah Maryam 33 kan sudah dijelaskan tadi. Dia berdoa kepada Tuhannya umat Islam kan. Masa dia Kristen berdoa ke gitu. Kan jelas di situ. Masa dia berdoa kepada di dalam Al-Qur'an kepada Tuhannya umat Islam tiba-tiba agamanya Kristen. Lagi pula Muslim itu adalah bukan hanya nama ajaran tetapi sebuah karakteristik yang ditanamkan kepada seorang manusia yang berserah diri, berasal dari kata aslam, salim, salam gitu loh. Makanya Nabi Isa alaihissalam itu dia adalah orang yang selamat, dia orang yang mensucikan diri, dia adalah orang yang berserah diri. Itulah hakikatnya seorang muslim. Nah, jadi masa di dalam Al-Qur'an surah Maryam 33 dia berdoa kepada Tuhan yang umat Islam tiba-tiba agamanya Kristen. Yang bener lah Don. Yang lain lah Don, pertanyaannya yang agak gimana, yang Uni tidak pernah menemukan syubhat gitu. Kalau Allahnya orang Muslim sama Bani Israel sama nggak? Allahnya Tuhan seluruh bumi beserta isinya itu sama, penciptanya sama, tetapi orang Kristen menyembah kepada Tuhan yang berbeda. Orang Yahudi, saya harus kasih bukti. Saya tidak mau asumsi. Saya tidak mau menyamakan Yahudi karena Yahudi pun ada beberapa golongan, ya. Nah, contohnya ini. Ini ada seorang rabi yang Facebooknya berteman dengan saya. Saya sering kirim messenger kepada dia, mempertanyakan tentang banyak hal kepada dia. Nama rabinya itu Abrahamson. Pernah dengar nggak? Abrahamson. Di sini ya. Bentar dulu. Nah, ini. Mana ya Rabi Abrahamson? Ini Rabi Yahudi. Nah, Ben Abrahamson. Nah, nih ya saya baca. Aku nggak terlalu lancar bahasa Inggris loh ya. Nah, tapi ini nanti kamu tersakiti loh. Dia yang bilang loh ya. Aku baca bagian yang Islamnya aja lah, jangan yang bagian kamu, nanti kamu tersakiti. Santai aja. Jangan. Mana ya? Yang bagian tersakiti kayaknya yang bagus itu sih. Janganlah, aku nggak mau kayak gitu. Kalau kamu mau nanti aku kirim ke kamu aja jawaban dia. Beliau mengatakan bahwa tauhidnya umat Islam dengan tauhidnya Yahudi itu sama. Mana? Nah gitu. Artinya bahkan dia menyebut nama Nabi Isa alaihissalam. Ini lucu nih Rabi satu ini. Kebanyakan orang Yahudi tidak menerima Nabi Isa, tapi dia malah menyebut Nabi Isa alaihissalam sebagai nabi. Kadang nih Yahudi ini kadang lucu-lucu nih, aneh-aneh nih, gimana nih? Kan beda-beda juga mereka. Kalau kita bicara tentang Yahudi, kita bicara sama orangnya deh lebih enak. Jadi
Tapi kalau kita bicara tentang mereka menyembah kepada siapa, di dalam Al-Quran jelas. Mereka tahu betul Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam buku siapa ya yang saya baca, Sirah Nabawiyah yang berbahasa Inggris, Martin Link kalau nggak salah ya, itu dituliskan menurut Sirah Nabawiyah yang diriwayatkan itu, sebelumnya orang Yahudi itu juga berziarah ke Mekah, tapi ketika salah satu orang Arab yang bernama siapa itu membawa berhala ke Ka'bah, mereka berhenti karena bagi mereka tidak boleh ada patung di tempat peribadahan gitu. Jadi gitu. Dan bahkan ada salah satu rabi yang mengatakan, menerjemahkan, aduh saya lupa, ini saya harus punya literasi, saya nggak boleh asumsi loh, saya harus menampilkan literasinya nih, ini begini begitu ya. Kalau saya tampilkan, yang saya baca tadi itu buku Martin Link, silakan dilihat ya di halaman keberapa, 9 apa keberapa gitu lupa. Dituliskan bahwasanya dulu orang Yahudi itu bahkan ke Makkah itu berziarah juga, ke Ka'bah berziarah, tapi karena ada berhala diletakkan oleh siapa lagi namanya lupa. Dia orang Yahudi akhirnya berpaling gitu, tidak mau karena ada berhala di situ. Kisahnya begitu. Mereka gitu tahu ya. betul gitu. Mereka tahu betul siapa Tuhan yang sesungguhnya, itu ada di Al-Quran. Ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka tahu betul itu adalah Allah Subhanahu wa taala gitu. Tapi mereka mengingkari Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Oke, dan aku udah ngantuk, udah jam 10. Ada lagi yang mau naik ini. Dan kalau mau ngobrol di Zoom sama teman-teman yang lain silahkan masuk Zoom ya. Uni udah nggak sanggup Uni. Tahu Uni ngantuk. Ini siapa lagi ya? Mau dinaikin. Kalau Al-Quran ditulis tahun berapa ya, Umi? Al-Quran itu sejak diturunkan sudah dituliskan. Karena ketika Rasulullah itu mendapatkan wahyu, sudah memiliki para penulis-penulis Al-Quran pada zaman itu yang menuliskan di beberapa tempat seperti di tulang-tulang. Nah, dan akhirnya dikumpulkan di zaman 2 tahun atau setahun kurang lebih setelah wafatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW di masa kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar Shiddiq. Dan pada waktu itu salah satu penulis wahyu ya selain sahabat-sahabat lainnya, itu ada seorang bernama Zaid bin Sabit yang masih muda pada waktu itu, yang cukup terampil menjadi penulis wahyu. Itu ditugaskan untuk mengumpulkan semua hafalan dan tulisan Al-Quran lalu dibukukan pada zaman itu, di zamannya Sayyidina Abu Bakar Shiddiq atas saran dari Sayyidina Umar ibnu Khattab. Dan mereka membukukan Al-Quran pada masa itu, mengumpulkan lafazan dan juga tulisan yang harus memiliki 2 orang saksi. Dan Zaid bin Sabit pun adalah seorang penghafal Al-Quran. Begitu juga dengan sahabat lainnya, Sayyidina Ali, Ibnu Mas'ud, Ka'ab dan lain-lain, Ubay bin Ka'ab dan lain-lain. Kemudian setelah itu ya setelah Sayyidina Abu Bakar, setelah Rasulullah wafat, kurang lebih 2 tahun setelah Rasulullah Muhammad wafat. Dan di zaman Rasulullah itu sudah dituliskan. Gimana sih Don? Setelah Rasulullah Muhammad SAW wafat tahun ala kok 1900 pula, sekitar 600-an ya? Oh iya, tunggu, wafatnya Nabi Muhammad tepatnya, nanti saya salah-salah lagi ya. Itu Sekitar tahun 632-an. Jadi antara wafatnya Nabi Muhammad dengan pembukuan Al-Quran di zaman Utsman itu hanya berjarak 13 tahun loh ya. Jadi sekitar 600-an ya. 632-an. Ingat, jarak pembukuan Al-Quran yang di zaman Umar ibnu Abu Bakar itu cuma 2 tahun jaraknya. Dan yang dibukukan oleh Sayyidina Utsman mengambil menyalin dari yang ditulis di zaman Abu Bakar itu jaraknya cuma 13 tahun. Karena Sayyidina Umar ibnu Khattab itu 10 tahun masa pemimpinannya, Sayyidina Abu Bakar 2 tahun. Setelah itu diganti sama Sayyidina Utsman. Jadi hanya 13 tahun jaraknya ke mushaf yang tulis di zaman Utsman. Tapi kalau Al-Quran itu sendiri di zaman Rasulullah itu sudah dituliskan, tapi masih menyebar-nyebar. Sahabat-sahabat masih memiliki mushaf berbeda-beda. Mereka menuliskan untuk dirinya sendiri gitu. Kayak saya nih, saya belajar, saya ketemu sama Nabi, misalnya saya dapat surah Al-Baqarah, saya catat sendiri nih. Saya hafalkan surah Al-Baqarah, saya catat sendiri. Tentu catatan saya dengan catatan sahabat lain itu berbeda. Nah, begitu. Karena zaman dahulu itu terpencar-pencar. Dibukukan di zaman Sayyidina Abu Bakar. Kalau Kristen gimana Don? Coba saya balik bertanya. Jelaskan kepada saya, gimana cara penulisan Bible? Hayo.
Bisa menjawab? Oke, sudah Tidak tahu, bisa? nah, Silakan. ya. Saya tidak. Sudah tahu sebenarnya, tapi menguji Don. Apa Don sudah tahu gitu loh Don? Sudah ya Umi tahu sudah kayak gitu. Hah? Sudah Tahun dikanonisasi berapa? kan? Tahun berapa? Saya tanya. Tahun berapa Bible ditulis? Bible tuh banyak ya. Kitab Lukas deh. Banyak. Kitab Lukas ditulis tahun berapa? 70 atau 60 Masehi ya. Saya nggak hafal juga tahun-tahun per kitab. Rata-rata di 70. 100 tahun sebelum Masehi sih rata-rata. Itu yang ketika Lukas menulis itu dia kan menyelidiki. Itu dia menyelidiki itu maksudnya nanya-nanya ke orang-orang atau dia baca kitab atau gimana? Coba, saya pengen tahu deh. Yang menyelidiki, Lukasnya menyelidiki seperti apa sih maksudnya Don? Yang Don pahami? Ketika dia berkata ke Theophilus yang mulia, sudah banyak yang menyelidiki, tapi aku akan membuka untukmu dan nyata ini adalah kebenaran begitu. Tuh kira-kira tuh gimana cara menyelidikinya itu? Ini Lukas. pertanyaannya ngeri-ngeri sedap ya. Ya, karena gini, Lukas ini kan diimani teman-teman Kristen sebagai salah satu di antara 70-an rasul ya, 70 murid ya, 70 murid apa rasul? Mohon maaf dia dokter ya, dia temannya Paulus ya, seorang dokter atau orang tabib ya kalau nggak salah ya. Nah, artinya kalau secara kisah dia tidak pernah bertemu dengan Yesus. Tidak ada nas yang menunjukkan dia langsung bertemu dengan Yesus berhadapan melihat kejadian yang dialami oleh Jesus Christ ya. Nah, ketika dia mengatakan dia menyelidiki di zaman Theophilus, dia mau membukukan untuk Theophilus. Nah, maksud saya ketika dia menyelidiki itu metode apa yang digunakannya? Metode wawancara kah? Metode analisa apakah? Atau metode melihat buku lagi? Atau bagaimana nih kira-kira menurut Don? Apa metode yang digunakan kira-kira? Kalau sudah ada Google mungkin metode Google ya. Iya, tapi pada waktu itu belum ada Google sih. Iya, Kan menyelidiki ini kan banyak cara. Ya. Menyelidiki ini kan banyak cara nih. Kalau saya akan menyelidiki apakah suami saya berselingkuh atau tidak. Nah, saya ngintip-ngintip kan, saya cari kan, saya temukan kan, apakah suami saya jalan dengan perempuan lain atau tidak, kan begitu. Ya. Jadi tunggu Lukas Rozi, kan, motornya masih di luar ya? Lukas juga kan Gitu. yang menulis kitab. Tadi Umi sudah bilang sih sudah benar juga ya. Dia rekan sepelayanan Paulus. Dia juga yang menulis kitab Kisah Para Rasul ya. Dari kitab Kisah Para Rasul kita bisa membedah ada dua tokoh besar yang diceritakan di situ ya. Ada Petrus dan Paulus. Dan di dalam perjalanan Barnabas pelayanan juga. Ada juga Iya, Barnabas. Ada Iya. juga Yakobus. dari beberapa rekan perjalanan pasti Ada Matias. Ya. Rasul yang dipilih dengan cara diundi. Jangan dihilangkan lah, mereka itu tokoh-tokoh besarnya Kristen itu semua. Iya, diganti kan Yudas. Iya. Kok ketawa? Kok saya yang ketawa? Ya udah lanjut. Iya, jangan jadi Yudas masa kini ya. Enggak lah. Saya nggak akan menjual lah, tidak akan menjual. Tapi Matias itu benar ya, dipilih dengan cara diundi ya, cap cip cup kembang kuncup, jadilah rasul. Benar kan? Iya. Nah, Harusnya kan tidak demikian, tapi ya sudah terjadi lah ya. iya. Mungkin yang di Ini apa? Nanti jawaban harusnya tidak demikian, tapi yang sudah terjadi biarkanlah. jadi Don ini kalau apa kita sih? di Kisah Para Rasul kan maksudnya tidak ada lagi pakai metode kayak tadi yang Umi bilang metode Nggak kira-kira sepemahaman Don. Karena kan gini, kalau di dalam Islam itu Don, metode yang digunakan menyelidiki Al-Quran itu benar atau tidak dilakukan oleh para sahabat dengan cara apa? Mengumpulkan hafalan dengan tulisan, dengan catatan harus 2 saksi. Itu kata Sayyidina Abu Bakar, berdirilah kalian di pintu musola atau masjid itu ketika ada yang datang membawa kepadamu Al-Quran itu secara teks ataupun hafalan itu harus ada 2 saksi begitu. Apakah benar-benar itu dari Nabi Muhammad atau tidak begitu. Dan ingat,
Para penulis itu juga adalah seorang penghafal. Artinya ketika Zaid bin Sabit itu sedang menerima ayat dari sahabat lain, dia sendiri sudah hafal ayat itu. Ada yang memvalidasi, oh ini salah ayatnya, nggak begini. Siapa saja yang memvalidasi kalau terjadi kesalahan, bukan cuma 1, 2, 3 orang, tapi banyak. Ada Ibnu Mas'ud, ada Ka'ab, ada Zaid. Itu banyak sahabat-sahabat yang bisa memvalidasi bahwa yang dibawa sahabat lain itu adalah benar. Nah, yang saya tanya, ketika di zaman Yudas ini, dia menyelidiki dari mana, siapakah yang bisa memvalidasi bahwa kok Yudas, Lukas ini benar-benar menyampaikan, menyelidiki sesuatu yang benar. Siapa yang menjadi pemvalidasinya gitu? Apakah ada rasul pada waktu itu yang hidup sama dengan Lukas sehingga mengatakan, oh iya Lukas yang kamu tulis itu benar, oh iya Lukas yang kamu tulis itu salah gitu? Siapa yang memvalidasi tulisan Lukas ini dari kalangan murid-muridnya Yesus gitu loh? Kalau parameter saya sudah jelas ya. Parameter saya adalah setiap catatan tulisan yang dibawa di hadapan Zaid bin Sabit itu divalidasi oleh sahabat yang justru hidup semasa dengan Rasulullah gitu, dan mereka penghafal. Nah, kalau Lukas membawa catatan-catatan kisah para rasul atau kitab Lukas sendiri, siapa yang memvalidasi bahwa itu adalah kebenaran gitu loh? Ya, dia kan rekan sekerja Paulus ya. Kita bisa lihat di kisah para rasul, sudah pasti tentu dia banyak mendapat sharing itu ya, bagaimana tentang Yesus dari Rasul Paulus. Kalau mau cerita Paulus, kan Paulus langsung dijamah Tuhan ketika dia mau ke Damaskus. Tapi kan Paulus tidak pernah hidup bersama Yesus ketika dia mengabarkan Injil ke mana-mana di Yerusalem kan? Nah, jadi gimana? Dari mana Lukas tahu? Apakah Paulus yang menceritakan? Kalau memang dari mana Paulus tahu ketika Yesus berada di Bukit Zaitun, ketika Yesus sedang ini dan itu, ketika Yesus, kan Paulus tidak bersama Yesus pada waktu itu karena Paulus mengaku bertemu Yesus dan dipilih Yesus ketika Yesus sudah naik ke langit kan? Ya. Gitu. Jadi kalau kita bisa beda catatan Alkitab ya, kita bisa beda tiga bagian sih ya. Kalau perjanjian lama itu bisa berbicara tentang Allah karena Yesus belum datang sebagai wujud manusia. Kalau kita melihat Yesus dalam perjalanan hidup keinsaniannya selama 33,5 tahun di muka bumi, kita bisa lihat di Injil ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yang menarik di sini mulai dari kisah para rasul sampai Wahyu, Yesus sudah tidak ada kan, sudah terangkat, dan Alkitab mencatat dia sudah menjadi roh itu. Jadi ketika kita mau belajar dari kisah para rasul, itu tuntunannya itu dalam bentuk roh karena Yesus sudah menjadi roh di dalam pemahaman Kristen. Seperti itu. Jadi kalau sudah berbicara Paulus, itu sudah berbicara Yesus sebagai wujudnya roh. Jadi tidak langsung memang waktu seperti Petrus dan kawan-kawan yang memang mendengar langsung perkataan Tuhan, karena itu berbicara tentang Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yesus, bentar. Zenye 10 kalau mau naik kasih permintaan ya. Saya nggak lihat. Edo Balangon juga kalau mau naik tuh kasih permintaan di ini, kirim permintaan gimana sih mau naikin kalian. Maunya saya bisa gitu nempelin kalian di sini enggak. Saya bisa naikin kalau sudah ada permintaan ingin naik gitu ya. Yang mau naik silakan di ini permintaan. Ini banyak sebenarnya yang antri di belakang, tapi Zenyen siapa? Loh, kok kemana tadi Zenyen itu? Bentar ya Don, mohon maaf ya Don. Ya, apa? Ya, lanjut Don. Lalu Don? Ya, seperti itu. Jadi kalau kita mengacu jadi mulai dari kisah para rasul kan, kita bisa lihat juga kisah para rasul 1 ayat 2, kata Lukas, sampai pada hari ia diangkat ke surga, sebelum itu ia telah memberi perintahnya melalui Roh Kudus ya kepada rasul-rasul yang dipilihnya termasuk Paulus. Jadi tuntunan Tuhan ke Paulus setelah pembicaraan dari kitab kisah para rasul sampai Wahyu itu Roh Kudus yang menuntun. Kalau di Matius, Markus, Lukas, Yohanes kurang lebih Tuhan Yesus langsung sendiri yang berbicara. Mungkin itu ya. Jadi di kitab Lukas artinya Lukas, berarti
Lukas sendiri itu langsung bertemu Yesus ketika dia menyelidiki, menuliskan kitab itu. Artinya kalau seandainya Don bilang Matius, Lukas, Markus itu Tuhan Yesus sendiri gitu kan, berarti maksudnya Lukas mendapatkan dari Yesus langsung. Enggak, tadi kan sudah bilang Lukas itu akan sepelainan Paulus ya, kalau kita lihat mengacu di Kisah Para Rasul. Pasti dia banyak dapat dari Paulus untuk bagaimana Yesus ini. Dan Paulus ini mendapat bagaimana dia tahu ini Tuhan, padahal dia tidak secara gamblang ditulis bahwa mereka pernah bertemu kan, seperti itu. Secara Tuhan, secara manusia ya. Tapi kalau kita mau mengacu mulai dari Kisah Para Rasul, di ayat pasal 1 ayat 2 tadi, Roh Kudus yang menuntun ya, memberi perintah kepada rasul-rasul. Ya, berarti Don meyakini bahwa kitab-kitab PB, Matius, Markus, Lukas itu murni Yesus yang berbicara langsung kepada mereka gitu ya. Kalau Kisah Para Rasul itu ajaran Sampai dari Paulus. Ya, itu kan di situ. Bagaimana Yesus cara membedakannya, Don? Membedakan antara ilham dari Roh Kudus atau karena kan di dalam kitab Don sendiri kan iblis juga bisa menjadi terang gitu. Bagaimana cara membedakannya? Kalau teman-teman Kristen sendiri gimana cara bedain mana yang kira-kira benar-benar ilham dari Tuhan atau jangan-jangan dari hantu gitu? Iya, saya juga masih belajar ya di aspek ini untuk membedakan. Tapi kalau bertanya hari ini pun, bagaimana sih kalau Umi pernah dengar mungkin ada pendeta atau siapa bilang, oh saya sudah Allah atau Tuhan berbicara ya. Siluga Tambunan itu udah pernah ke surga katanya. Ya banyak lah ya yang menunggu kayak gitu atau apa. Memang ngeri-ngeri sedap ya. Tapi sebenarnya memang kalau bisa saja. Karena sekarang kan manusia itu terdiri 3 bagian ya, sudah kita sharing. Ada tubuh, jiwa, roh. Dan setiap orang Kristen yang percaya itu, yang kami yakini, roh Allah itu berdiam dalam kami, di dalam roh manusia. Jadi roh Allah dan manusia berbaur menjadi roh itu ya. Menjadi roh itu. Hah? Sudah Bercampur. Roh Ya. manusia dengan roh Tuhan bercampur. Yes. Serius? Iya, baru dengar ya. Hah? Iya, soalnya kemarin saya baru diskusi dengan teman Kristen, justru mereka mengatakan tidak ada percampuran katanya. Ada. Kalau Alkitab menulis Adalah. roh itu. Jadi. Ya udah, Ya nggak namanya apa-apa, beda ya. nggak apa-apa. Ngeri-ngeri sedap, kan? Beda kan, Jadi, Don saya kan hal-hal memang baru, ya. beda. Don kan memang hal yang baru, nggak apa-apa. Jadi roh Tuhan dengan roh manusia itu bercampur diam di dalam diri manusia gitu ya, Don ya. Ya. Whatever lah, Kalau Don. nggak- Kalau nggak berbaur, manusia nggak selamat. Ya. Berbaurnya itu sudahlah, Don. Nggak apa-apa lah, Don, nggak apa-apa. Itu kan imannya, Don, nggak apa-apa. Ya, tadi mana si Jayen tadi, siapa tadi naik lagi? Itu ada yang mau bertanya, gantian Don standby aja di sini. Oke, Sebelum oke. ke ini, Sohibi 941, silahkan. Mana tadi? Assalamualaikum Uni. Waalaikumsalam. Mana tadi ya si Jenye tadi? Siapa Jenye tadi? Ya. Oh ini, saya turunkan dulu ya, Sohibi. Ada hal yang urgent yang ingin ditanya karena pengen naik tadi. Karena ini ada si Jenye, ya. Sohibi Bentar 941. Uni. Ya, Ada hal yang pengen ditanyakan Uni. ya silakan. Nah, saya gimana ya menanyakannya? Saya pernah diusir dari desa saya sendiri karena saya memahami apa yang saya pahami. Saya Islam ya Uni ya. Ya. Mm-mm. Contoh Mhm. saya tidak mengaji di kuburan atau saya tidak mengikuti yasinan. Terus saya tidak mengikuti apa sih namanya tuh kalau ulang tahun Nabi itu apa namanya? Ya, Maulid. Ya, itu saya di masyarakat saya mengatakan saya sesat. Jadi begini ya, ketika Anda memahami sesuatu yang berbeda dengan masyarakat yang ada di tempat Anda, ya, bagaimana Anda bersikap kepada mereka?
Apakah Anda bersikap keras terhadap mereka atau hanya kepada diri Anda? Jadi kita memang mengimani ada beberapa cara berpaham yang berbeda di kalangan umat Islam. Contoh, ada yang mengatakan tahlilan itu bid'ah. Ada yang mengatakan tidak. Karena tahlilan itu membaca sesuatu yang memang sudah diajarkan. Kalau memang ada di antara tahlil yang bid'ah, mana yang bid'ahnya dan sebutkan. Itu akan ada perbedaan antara ulama A dengan ulama B. Kalau kita bicara tentang perbedaan, sebenarnya perbedaan itu sudah banyak muncul. Tentang qiraat saja kita berbeda. Bagaimana cara melafazkannya antara Hisham dengan Sayyidina Umar? Apakah mereka saling bunuh-bunuhan? Tidak. Tapi Rasulullah mengatakan ya itu benar. Karena terkadang kapasitas kita, keilmuan kita, kenapa kita kadang berbeda dengan orang lain? Bisa jadi karena sedikitnya ilmu kita, atau ya kalau kita terlalu banyak ilmu bisa jadi orang yang sedikit ilmunya. Antara itu saja. Orang lain mungkin sudah membaca 10 buku, kita baru membaca 3 buku, gitu loh. Kalau saya berbeda pendapat dengan ulama atau orang lain, maka saya katakan saya yang ilmunya sedikit. Jadi kalau kita bicara tentang sikap orang lain kepada kita, kalau saya kan tidak tahu bagaimana permasalahan sesungguhnya, jadi saya tidak bisa memberikan masukan-masukan terhadap Anda dengan lingkungan sekitar masyarakat Anda. Karena saya rasa jikalaupun kita berbeda dalam cara memahami umat Islam, namun kita bersikap yang yang normal-normal saja, tidak mengkafirkan orang secara langsung atau justru kita tidak bersikap keras, saya rasa siapa yang akan membuang kita, mengusir kita begitu ya, karena kita bersikap keras terhadap diri kita, tapi kepada orang lain kita bertoleransi. Sedangkan orang yang berbeda keyakinan dengan kita saja, la ikra'a fiddin, kata Allah. Tidak ada paksaan dalam beragama. Lalu bagaimana kita mau memaksakan pemahaman kepada orang lain? Kan begitu. Jadi seandainya Anda sedang menghadapi masa sulit saat ini, bahwa Anda berbeda paham dengan orang di sekitar Anda tentang suatu hal, dan itu adalah hal yang tidak ada unsur wajib, tapi pilihan amal. Pilihan amalan, kecuali Anda berbeda dengan kami sholatnya misalnya 3 rakaat, kami 5 rakaat, ya bisa Anda difatwa sama mayoritas muslim bahwa Anda sesat, Anda salah gitu. Tapi kalau tentang tahlil, tentang maulid, itu kan ulama mayoritas kan berbeda pendapat. Muhammadiyah dengan Nahdlatul Ulama saja pun ada perbedaan. Berartinya ada 50-50 istilahnya. Ada mayoritas ulama, banyak ulama yang mengatakan itu tidak ini, dan mereka dalilnya semuanya ada kuat. Ya tergantung pilihan kita, kan itu adalah amalan. Amalan itu kan tidak mesti harus kita amalan sunnah ya, amalan sunnah. Ada yang memilih untuk bersalawat, ada yang memilih untuk pakai sayyidina, ada yang memilih tidak pakai sayyidina. Pakai sayyidina ataupun tidak membatalkan sholat. Ada yang memilih berkunut. Tidak berkunut apapun tidak berkunut tetap tidak membatalkan sholat. Ada yang ikut tahlilan, Anda tahlilan atau tidak tahlilan tetap mayatnya tidak akan hidup kembali. Atau misalkannya Anda misalkannya tidak mau maulid, loh Anda tidak ikut maulid ataupun merayakan maulid Nabi Muhammad, tidak akan tidak akan rugi begitu loh. Nah, kalau kita berbicara tentang perbedaan pemahaman, memang ada beberapa firqah-firqah yang berbeda di antara umat Islam, tapi bukan berarti kita ya kadang sikap kita tunjukkanlah bahwa pemahaman kita ini baik dengan cara akhlak kita juga baik gitu loh. Karena kalau gini, hati-hati dalam bersikap juga, karena ketika niat kita ingin meluruskan orang lain, jangan-jangan kita yang salah gitu. Itu kenapa saya katakan, kalau saya berbeda pendapat dengan ustadz saya, dengan ulama saya akan mengambil kesimpulan bahwa sayalah yang baru membaca bukunya sedikit. Ulama saya sudah baca 100 buku. Saya baru baca 5 buku. Saya langsung mengatakan ulama saya salah. Kan takutnya begitu. Jadi terkadang kita bersikaplah yang sewajarnya saja. Dengan orang yang berbeda keyakinan saja kita diperintahkan untuk bersikap baik. Boleh kok, tidak terlarang kita berbuat baik kepada mereka. Ada dalam surah Al-Mumtahanah ayat ke-8. Apalagi yang seakidah, seiman dengan kita. Jadi saran saya, marilah kita dulu yang memulai. Kalaupun kita terzolimi, kita tersakiti, maka itu ujian keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena saya tidak bisa memberi masukan nih tentang masyarakat yang ada di tempat Anda. Kalau itu konteksnya sudah menyakiti, lapor polisi. Kita punya polisi. Lapor polisi. Kalau memang itu sudah konteksnya mengusir kita dari rumah, itu sudah kriminalitas. Laporkan kepada polisi gitu. Jadi begitu ya kata saya. Saya sempat sampai tidak mau sholat di masjid lagi karena takut dibilangin apa. Kena mental lah pada intinya Uni. Soalnya kemarin itu pas waktu saya sholat di masjid,
rombongan kalian ini seharusnya punya masjid sendiri sedangkan rombongan kami tidak pernah oh iya kayak gini ngomongin apa yang mereka pahami, kita tidak pernah mengeluarkan kata-kata. Kita ya yakin aja sama pemahaman kita masing-masing. Nah, Tapi kita jadi selalu diponisnya. apakah Anda gini vonis ya? Saya jujur terus terang, saya di Muhammadiyah, saya tinggal di lingkungan NU. Tidak ada permasalahan yang saya hadapi. Alhamdulillah sampai sekarang. Suami saya dari kalangan Nahdlatul Ulama. Saya sendiri mengambil ilmu di Muhammadiyah. Kami tidak bermasalah. Tidak ada hal yang di sini menjadi perbedaan. Mohon maaf, di sini biasa maulid, tahlilan. Biasa di sini tahlilan sekian hari. Biasa di sini. Dan mereka kalaupun saya tidak ada urusan apa, mereka tidak ada yang mengusir saya. Mungkin bisa jadi karena sikap kita. Walau bisa. Mohon maaf saya harus berkata begini. Terkadang kita menuntut lebih, tetapi kadang kita tidak menerapkan apa yang kita tuntut terhadap diri kita. Jadi saran saya adalah Allah itu tidak akan menzolimi kita. Terkadang yang menzolimi diri kita adalah kita sendiri. Coba kita berkaca, apakah kita memang sudah lembut kepada orang lain, ataukah jangan-jangan kita terlalu keras kepada orang lain? Karena Islam itu adalah nasihat. Kalau kita berbeda, maka nasihatkanlah, sampaikan dalilnya. Tugas kita hanya menyampaikan. Berbeda dengan orang lain, ya sudah. Kan masalah firqah, masalah pilihan sunnah. Antum tidak baca kunut, saya baca kunut misalkannya. Apakah dengan baca kunut, tidak baca kunut, sholat kita batal? Oh, antum tahlilan, sama seperti yang saya ulangi lagi ya. Mau tahlilan, mau tidak, apakah mayatnya itu akan hidup kembali atau pasti masuk surga ketika ditahlilkan atau tidak? Kan bukan begitu. Itu adalah pilihan amalan. Kalau antum takutnya jangan-jangan kan saya tidak tahu nih, hanya mendengar sepihak. Jangan-jangan antum yang terlalu keras kepada mereka, lalu mereka membalas balik, kan wallahu a'lam bisawab kan. Jadi kalau hal-hal seperti ini saya tidak punya kapasitas ya. Maksudnya gini, hal-hal seperti ini saya selalu masalah keluarga, rumah tangga, apa yang dialami, saya hanya bisa memberi nasihat. Marilah kita bersikap kepada orang lain sebagaimana kita ingin disikapi. Kalau dalam Kristen ada itu ya, Don ya. Ada ajaran dalam Kristen seperti itu ya. Jangan engkau menghakimi kalau engkau tidak ingin dihakimi ya, Don ya. Ya, betul. betul. Karena ukuran yang kau pakai kepada orang lain akan diukurkan kepadamu. Itu ajaran Kristen tuh. Nah, hampir sama di dalam Islam. Kalau kita ingin diperlakukan baik, maka mari kita juga berlaku baik. Lemah lembutlah kepada orang lain, tapi keraslah terhadap diri sendiri, tidak masalah gitu. Islam itu nasihat. Saya masih mengikuti ini, maksudnya masih menghargai apa yang ada di kampung. Kayak contohnya kalau orang ninggalan kan kita masih datang. Contohnya aja untuk keluarga ya yang mau nahlilin orang tua ya silahkan, nggak ada yang larangan nggak. Tapi kan jadi solusinya sudah belum ditemukan saat ini. Gimana kalau bermusyawarah? Saran saya itu. Saya tidak terlalu bisa ya, karena kebetulan saya kan tidak tahu bagaimana kisah dan kejadiannya. Gimana kalau diajak bermusyawarah, orang-orang ada di sekitar tempat antum tinggal, ajak bermusyawarah, sampaikanlah bahwa antum itu seperti ini dan seperti itu, begitu. Jadi biar tidak ada kesalahpahaman gitu. Saran untuk uninya masukan buat saya gimana nih? Iya, itu bermusyawarahlah. Kebenaran itu harus disampaikan dengan cara benar. Contoh ya, nyatakan bahwa inilah pemahaman saya saat ini, inilah dalil-dalil yang saya gunakan gitu. Dan bermusyawarah, temui, bertabayun, datangi. Beranikan diri, Anda kan laki-laki, beranikan diri datangi mereka. Ada apa yang salah dengan saya, datangi mereka gitu. Dan kita kan punya pihak berwajib. Kalau memang itu ranahnya sudah kriminalitas, maka adukan ke pihak yang berwajib. Sama seperti teman-teman Kristen, kalau mendapatkan kriminalitas dari Muslim juga laporkan saja ke yang berwajib. Kita kan punya badan hukum itu, manfaatkan saja yang ada di pemerintahan gitu. Ya, satu lagi ya, itu saja mungkin dari saya. Saya tidak, karena gini, saya tidak mau mendengar dari satu sisi saja. Saya kan tidak tahu permasalahannya apa. Sama seperti teman Kristen yang tadi komentar, gimana Uni, menurut Uni gereja tidak bisa. Loh, gimana saya mau mengomentari? Saya kan tidak tahu permasalahannya gitu.
Ya, itu yang paling penting. Saya tidak mau berbicara sesuatu yang saya tidak mengetahui, kecuali saya ada di tempat, saya tahu bagaimana kejadiannya. Kalau mungkin bisa kasih saran, saya kasih saran. Tapi saran saya adalah ke diri antum. Antum tidak dapat menutup mulut orang, tapi antum bisa menjaga lisan antum. Antum tidak mungkin bisa mengatur orang lain, tapi antum mampu mengatur diri antum. Itu yang paling penting. Internal kita yang paling penting, ya. Tak apa-apa keras terhadap diri sendiri, sunnah dengan keras kepada diri kita, tidak apa-apa, dengan tujuan dan niat untuk mencapai ridho Allah, tapi tidak bisa kita paksakan kepada orang lain, harus sama dengan orang lain, dan janganlah keras kepada orang lain. Karena jangan-jangan antum baru membaca 5 buku, mereka sudah baca 1000 buku, gitu. Kita kan tidak tahu ya, kita ini apa yang kita baca, gitu. Ya, itu dari saya. Terima kasih. Kita lanjut, ada Kiki Nyonye Regar. Tadi siapa sih si Nyeyen tadi mau naik, tunggu. Kiki Nyonya Regar. Jangan curhat ya sama saya, please. Mana tadi siapa Nyeyen tadi mana? Ya, Kiki Nyonya Regar. Halo. 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 Halo, iya, aduh, saya udah ngantuk. Iya, suaranya kedengaran, Don. Suaranya kedengaran kan, Don? Ada. Halo. Halo, Halo, Kiki. assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ya, Umi, mau nanya saya sedikit ya. Ini masalah saya kan bekerja di tempat kerja saya itu mayoritas non Muslim. Jadi kebetulan kami ada membuat bangunan baru. Jadi rencananya mau buat musola gitu kan. Jadi teman saya yang non Muslim menanyakan, saya Muslim kan, tapi kadang-kadang ada hal yang kurang ngerti gitu. Mereka nanyakan apa patokan kiblat sholat itu gitu loh. Sedangkan saya bilang patokan kiblat itu ya Mekah gitu loh, dan saya mengikut pada masjid terdekat gitu, Mi. Jadi sebenarnya gimana cara saya menjelaskan ke mereka patokan kiblat kita tuh gimana, Umi? Yang dimaksud patokan kiblat yang mereka inginkan ini apa? Saya kurang. Ya kita kan sudah tahu standar kita ya menghadap ke Mekah gitu. Iya. Mereka nanya apa timur, utara, atau matahari terbenam. Jadi saya menjelaskannya jujur jadi bingung gitu, karena patokan saya setahu saya yang gitu loh. Oh, yang mereka tanya itu mereka? Ya, maksudnya mau menjelaskan kepada mereka arahnya ke barat kah, ke timur kah, ke selatan kah, ke utara kah. Jadi kalau saya ini sekarang saya kiblatnya ke sana ya. Matahari terbit sebelah mana ya? Berarti arah matahari terbenam dong berarti ya kalau saya berarti ya. Tunggu. Saya ke sana. Saya aja bingung nih, mataharinya terbit sebelah mana nih saya. Karena saya taunya cuma karena kan kita taunya cuma kiblat kita. Tapi apakah mereka yang kayak tukang-tukangnya gitu nggak bisa menentukan kiblatnya mana? Ke arah matahari terbenam ya teman-teman ya. Coba teman-teman bukan masalah ke Ka'bahnya teman-teman. Ini yang ditanya ini apakah ke timur, ke barat, ke selatan, ke utara begitu. Kalau sepemahaman saya, kalau saya nih matahari terbit sebelah sana, kiblat saya ke arah barat berarti. Ya kan? Coba mana nih? Barat kan? Arah barat kan? Arah matahari terbenam kan? Pakai kompas katanya. Iya, walaupun pakai kompas, maksudnya arahnya kemana? Matahari terbenam, matahari gitu loh. Nah, jadi kalau saya kan di sini nih matahari terbit sebelah sana, berarti arah kiblat saya ke matahari terbenam gitu. Jadi kalau bukan masalah pakai kompas nih teman-teman, bukan masalah pakai Ka'bah atau enggaknya, tapi ini ditanya mungkin mau menentukan kiblatnya gitu. Jadi ke arah matahari terbenam gitu. Ya, itu. Jadi saya ditanya teman saya kan gitu. Jadi patokannya apa? Saya bilang patokan kami itu kiblat. Oke lah kiblat kata mereka. Gini aja. Kan mereka tanya patokannya kalian kemana gitu ya. Anti tahu tidak arah di situ di tempat di kantor itu sudah tahu arah matahari terbit dari mana, arah barat kemana sudah tahu. Langsung kasih tunjuk aja arah matahari terbenam gitu. Kasih tunjuk aja ke sini gitu.
Udah tahu. Saya tahu kiblat di tempat saya kerja itu. Cuma mereka bertanya apa patokan jika mereka misalnya kata mereka kalian mau sholat di suatu tempat gitu. Bagaimana kalian menentukan kiblat itu kata gitu. Ya itu matahari. Kita lihat kan situasi matahari. Zaman dulu nggak ada jam loh. Kok orang dulu bisa melihat dari bagaimana mereka meletakkan makanya sholat itu tidak ada kata-kata sholatlah jam 2, sholatlah jam 1, sholat jam 3, tapi enggak kan ketika tergelincirnya matahari begitu kan, ketika sepenggal di antara kedua siang begitu kan. Karena begitu cara patokannya ya kalau arah kiblat ya. Kalau waktu-waktu sholat kan juga tidak disebutkan jam 2, jam 3, tidak ada jam. Tapi kalau patokannya ya itu, kalau kita misalkannya, kalau saya sih ingat ke arah matahari terbenam, arah barat nih. Jadi ya kita jelasinnya begitu kepada mereka. Kalau mereka tanya gitu kan, kalau mereka tanya lagi nih, misal kalian di kapal gimana sholatnya, ya katakan bahwasanya kalau memang sudah mengikuti kita di kapal, di dalam fikihnya Islam itu tidak masalah kita mengikuti arah kapal itu gitu loh. Mau kemanapun kapal itu pergi tetap tidak masalah. Allah tidak memberatkan kita, tapi memang Allah menentukan bahwasanya kiblat kita ke Mekah. Dan untuk saat ini di Indonesia kalau kita arahnya ke Mekah itu arah barat gitu loh, arah ke matahari terbenam. Tapi kalau seandainya ditanya lagi misalkannya bagaimana cara kalian menentukan misalkannya pas malam atau apa, kalian nggak tahu, maka Allah tidak mempersulit kita, Ukti. Allah tidak mempersulit kita. Adinu yusrun, agama Islam itu tidak sulit gitu ya. Agama Islam itu mudah. Kalau memang di mana saja engkau menghadap, disitulah wajah Allah. Tetapi memang Allah menetapkan sesuatu. Kalau kita tahu, ikuti hal itu. Tapi kalau kita tidak tahu konteksnya, pas malam hari gitu, kita tiba-tiba kita sasar bangun, hari sudah malam aja, kita mau sholat, kita nggak tahu gitu kan, maka tidak ada dosa lah. Kemanapun kalian melihat mengarahkan kata Allah, disitulah wajah Allah gitu. Dan sama seperti kita di kapal atau di mobil, misalnya lagi sholat di mobil atau di kapal, mau mobilnya belok kemana aja, kapal belok kemana aja, enggak masalah. Mungkin begitu. Iya, ini kan saya lihat komen teknologi canggih. Iya, memang teknologi canggih sekarang. Iya, saya paham. Ini bukan itu. Jadi gini loh teman-teman, yang ditanyakan sama Ukti kita ini bukan masalah teknologi, bukan masalah itu yang ditanyakan. Ini saya paham maksudnya. Kalau seandainya nih yang ditanya mungkin menurut mereka kalau seandainya nggak ada jam, nggak ada kompas, terus kalian gimana sholatnya? Bisa kalian kesasar di hutan, begitu kali. Ya, gitu kali mungkin benar. Patokannya apa gitu? Nah, patokannya apa? Timur, barat, laut ya, gitu loh. Ya, selain itu tadi kan, kalau saya kan di sini nih, kalau saya kan ke arah barat nih, karena kan kalau kita nih kan, kalau dari yang nanti yang daerahnya sana lagi kan nanti kan kita menghadapnya ke Ka'bah gitu kan. Berarti kan yang sekeliling kan beda-beda dong gitu. Kalau kita kan ke barat nih, kalau saya di sini nih ke barat. Kalau yang lain nanti ini ya pokoknya arahnya ke Ka'bah gitu. Cuman kalau seandainya seperti yang saya katakan tadi, tiba-tiba kita di suatu tempat yang kita tidak bisa menentukan apa barat mana, timur mana, maka kan saya sudah katakan Allah itu tidak mempersulit hambanya gitu. Bahkan ketika kita tidak ada air untuk berwuduk pun, nah kita boleh bertayamum loh. Itulah indahnya Islam. Bukan berarti ketentuan Allah begini maka kalau tidak dilakukan haram, langsung mati, langsung masuk neraka. Bukan begitu gitu loh. Ada situasi yang di dalam Islam itu dibolehkan. Bahkan kalau kita yang sudah uzur tua pun tidak apa-apa, tidak berpuasa, padahal berpuasa itu wajib gitu kan. Bahkan sholat pun tidak mampu berdiri maka boleh duduk. Begitu indahnya Islam itu ya. Tidak harus begitu, pokoknya harus ke Ka'bah, pokoknya nggak ada cerita, walaupun nggak tahu pokoknya kamu harus ke Ka'bah, kalau nggak kamu nggak usah sholat. Nggak begitu dalam Islam itu. Indahnya Islam itu, agama itu sangat saya takut mereka jadi memahami bahwa Islam itu ribet ya gitu. Jadi saya bagaimana menjelaskan bahwa Islam itu sebenarnya nggak ribet gitu loh. Mereka berpikiran ya, bawakan dalilnya ya, ad-dinu yusrun gitu. Agama Islam itu simpelnya. Buktinya kan banyak, itulah kenapa ada hukum fikih dalam Islam. Nah, ulama-ulama mengumpulkan dalil-dalil, menjadikannya sebuah konteks keilmuan tentang fikih itu, membahas hal-hal sesuai dengan kondisi. Contoh tentang air. Kenapa ada air mutanajis? Kenapa ada air ini? Kenapa ada air itu? Oh, air laut semuanya boleh dipakai wudu dan begini. Kenapa ada makan? Karena ini untuk seluruh umat dimanapun mereka berada dengan situasi dan kondisi yang berbeda. Contoh, ya seperti tadi di dalam kapal kita sholat
kemanapun arah kapal itu kita sah sholatnya, tidak masalah begitu. Dan ya, berwuduk contohnya, oh tidak ada air sama sekali, oh atau kita sedang ada penyakit yang tidak bisa kena air, maka kita boleh bertayamum. Kurang murah apa Allah gitu kan. Bahkan kita tidak bisa bergerak sama sekali sholat, lafazkan saja dengan lidah, itu pun tidak masalah gitu. Sebenarnya kan yang dinilai Allah itu apalah niat kita, kesungguhan kita melaksanakan perintah Allah, kan begitu. Iya, karena saya kan memang mayoritas tempat saya bekerja itu cuma 2 orang yang muslim. Jadi makanya kadang jangan sampai jadi mereka. Ada pertanyaan lain nggak dari mereka yang kira-kira Ukti tidak bisa jawab gitu. Kalau mereka bertanya patokannya kan bilang saja. Ini ya menggunakan sistem zaman dahulu kala gitu. Itu yang saya nggak bisa jawab gitu. Saya nggak berani jawabnya terlampau panjang karena takut saya salah gitu kan. Makanya saya kebetulan ada Uni seperti ini, saya mau tanya dalilnya bagaimana. Gini loh, kadang kita ini terkadang gini ya. Kadang kita malu mengakui ketidakpahaman kita. Justru kita bagus loh ditanya begitu. Kalau kita ditanya hal yang kita tidak ketahui, maka kita akan mencari tahu kan. Pada akhirnya kita akan tahu. Nah, iya. Saya aja senang loh kalau ditanya sesuatu yang baru bagi saya. Akhirnya saya mempelajari gitu. Contoh kayak ditanya misalkannya bagaimana tafsir ayat ini atau ayat itu. Tadinya saya terpacu akhirnya untuk mempelajari tafsir tentang ayat itu. Akhirnya menambah. Jadi apa sih, kita ini kan di sini nggak mesti harus menjawab semua sesuai dengan keinginan orang, harus berdasarkan ini berdasarkan itu, kan kita bukan begitu. Di sini kan niatnya kita sama-sama belajar, sama-sama, jangan-jangan saya belajar kepada Anda atau jangan-jangan sebaliknya. Jadi sama-sama belajar, dan jangan juga menerima langsung apa yang saya katakan langsung dianggap kebenaran, nggak telusuri. Misalnya saya bicara, oh di dalil ini, telusuri apakah benar yang saya bawa dalilnya itu, atau apakah ada yang saya cross check, ada yang saya katakan salah. Nah itulah konteksnya diskusi. Bukan berarti di sini, oh mentang-mentang saya buka roomnya maka saya akan bisa jawab semua pertanyaannya. Oh, enggak, saya sama-sama belajar kok dengan kalian semua. Jadi kalaupun ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita non muslim, kalau perlu tuh dicatat. Saya catat pertanyaan-pertanyaan itu, nanti saya akan carikan jawabannya. Kemudian ya bagaimana cara kita lah menyampaikannya supaya mereka paham atau tidak paham itu bukan urusan kita lagi. Yang penting tugas kita adalah menyampaikannya gitu. Contohnya kalau saya catat di sini nih. Misalnya pertanyaan-pertanyaan ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan tentang Ukta Harun, tentang siapa saksi Nabi Muhammad, tentang banyak. Kita bisa menjawab dengan cara menjelaskan atau mengkomparasi balik, atau juga kita seperti saya tanyakan paradigmanya. Kadang mereka tuh enggak punya standar tapi minta standar kepada orang lain tuh kadang begitu gitu. Dia ya itu sih dari saya. Ya, terima kasih banyak Umi. Kayaknya udah banyak nyuruh turun ini. Sama. Terima kasih banyak Umi. Saya udah ngantuk sebenarnya. Waalaikumsalam. Saya sudah mengantuk sekali sebetulnya, tapi karena banyak yang ini, aduh.